Tan Zhongye menjadi satu-satunya pecatur yang meraih kemenangan di hari pertama setelah mengalahkan rekan senegaranya, Lei Tinji. Kedua pecatur mengawali permainan dengan gambit menteri. Putih memukul pion, pion E kali D. Putih lalu melakukan pining terhadap kuda. Gajah E7, E3, pion H6. Selain mengusir gajah, langkah ini juga memberi lubang bernapas bagi raja. Jika raja melakukan rokade pendek, gajah H4, gajah menyerang menteri, menteri C2, rokade, pion mengusir gajah, gajah mundur, kuda F3, hitam kuda E4, menawarkan pertukaran gajah, kuda dipukul, dan gajah gelap dipukul. Kuda lompat ke C5, menyerang gajah terang. Hitam dengan cerdik mengundurkan gajahnya, sambil menjaga pion. Kuda kali gajah, menteri kali gajah. Menteri kini berada di sayap raja. Ini memberi keuntungan bagi hitam. Dan seperti yang kita lihat, gajah terang mengarah ke sayap raja. Putih lanjut pengembangan gajah. Hitam lalu memperkuat pion sentrum dengan C6, sekaligus menciptakan ikatan pion yang solid dalam mempertahankan diagonal A2 F7, juga diagonal F3 A8. Permainan lanjut dengan pion B4, benteng E8, berpura-pura melakukan shadowing terhadap raja. Tetapi tujuan sebenarnya dari langkah ini adalah manuver benteng ke E6. Putih rokade, menteri G5, berencana memukul pion dengan gajah. Putih mengantisipasi dengan raja H1. Sekarang hitam ingin melakukan manuver benteng ke E6. Tapi masalahnya kuda putih di C5 menghalangi. Sebab itu dia terlebih dahulu menawarkan pertukaran kuda. Putih mendorong pion B5, membiarkan kuda dipukul. Setelah menteri memukul, barulah benteng bermanuver. Dengan rencana benteng G6 menambah tekanan terhadap pion G2. Hitam melangkah pion B kali C. Benteng G6, ancaman mat di G2. Gajah melindungi pion. Pion B kali C. Menteri A5. Pion hitam di sayap raja melaju. Menteri C7. Manuver menteri membantu pertahanan di sayap raja melalui diagonal gelap, dengan kemungkinan menempatkan diri di E5 atau F4. Menteri H4, sebuah rencana memukul pion H3 dengan gajah. Di langkah ke-24, putih menawarkan pertukaran menteri. Hitam menerima pertukaran. Dengan asumsi, putih memiliki pion susun di jalur F dan pion isolani di D4. Pion kali menteri. Sekarang hitam akan mengeksploitasi keunggulannya dalam permainan akhir. Dia terlebih dahulu menekan pion dengan benteng. Jika pion G3, maka kita terlebih dahulu melindungi pion H5 dengan G6. Putih harus menjaga pion H3 dengan raja. Nampak putih memiliki pion isolani di D4. Ini menjadi modal bagi hitam dalam ending. Kita kembali. Di sini putih mengabaikan pion F4. Dia melangkah benteng E1, mengincar petak E8, sebuah posisi yang harus dihindari hitam, sebab membiarkan putih menguasai jalannya permainan. Hitam merespon dengan tepat, raja F8. Kemudian benteng menyerang pion, dan sebuah langkah defense dari hitam, pion G6, melindungi pion H5. Raja H2, benteng kali pion, pion juga dipukul dengan benteng. Selanjutnya pion isolani dipukul. Sekarang hitam unggul satu pion,
Pion ini berstatus sebagai pion bebas dan pion isolani. Putih berharap keberadaan benteng hitam di A8 yang belum aktif setidaknya memberi modal bagi putih untuk mengimbangi hitam dalam ending. Sekarang hitam memiliki benteng yang aktif di jalur D. Jika benteng D2 menekan dua pion sekaligus, maka memberi tekanan posisional kepada putih. Sebab itu putih mengadu benteng. Hitam menerima pertukaran, gajah kali benteng. Hitam lalu menempatkan pion di petak gelap, sehingga gajah kesulitan mengambil pion. Raja G3, gajah melindungi pion. Raja F4, Raja E7. Langkah ini memiliki dua tujuan. Yang pertama, menjaga pergerakan benteng yang akan menempati jalur D, dan yang kedua, mengantisipasi pergerakan Raja Putih. Putih lanjut dengan pion A3, benteng dialihkan ke jalur terbuka, disusul benteng menekan pion. Hitam melihat pion F2 yang tidak dilindungi, dan dia mengambil tempo dengan menyeram pion. Jika raja melindungi pion, maka benteng menyerang gajah. Gajah ke B3 atau ke A4 akan dibalas dengan benteng skak. Raja E2, benteng kali pion. Apabila benteng juga memukul pion, gajah D7. Hitam pasti menang, karena setidaknya dia akan menang kualitas. Dan jika di posisi ini gajah ke E2, pion D4, mengontrol petak E3 dan C3, juga membuka diagonal gajah. Benteng kali pion, pion menyerang gajah, memaksa gajah ke F1, benteng kembali menyerang gajah, hitam menangkap gajah. Kita kembali ke permainan yang sebenarnya. Dalam posisi ini, putih tergoda mengambil pion. Meskipun dia bisa mencoba gajah F3, menekan pion bebas D5. Setelah benteng memukul pion, hitam juga mengambil pion sambil skak. Gajah menutup, Raja F6, benteng pining gajah, benteng F1, putih lalu menutup pergerakan pion H5 dengan dorong pion H4. Tapi pion ini tanpa pengawalan, dan membuat benteng menyeram pion. Raja melindungi pion. Di sini sebabnya putih mengambil pion D5. Setelah raja melangkah ke G3, hal ini memberi kesempatan bagi raja hitam ke E5. Membebaskan gajah dari pining, raja hitam akan beroperasi di petak gelap. Putih mendorong pion bebasnya, langkah yang menghalangi benteng beroperasi di baris keempat membatasi pergerakan raja hitam. Sekarang perhatikan raja putih yang terpaku menjaga pion H4. Hitam lanjut dengan raja D4, dibalas dengan benteng ke A8, raja E3. Raja hitam begitu leluasa menerobos pertahanan putih. Benteng kembali melakukan pining terhadap gajah, tetapi hitam mengabaikannya. Dia mendorong pion G5. Jika pion dipukul, pion H5, skak mat. Dorongan pion ini menyulitkan putih, sebab adanya ancaman skak mat. Hal ini membuat putih menukar benteng dengan gajah. Pion kali benteng, lalu pion dipukul. Putih kini memiliki dua pion bebas, dan sekarang dia mengandalkan gajah melawan benteng. Tetapi ikatan dua pion hitam menjadi modal utama bagi hitam memenangkan partai ini. Hal pertama yang dilakukan adalah pion H4, raja G4, dan pion terus melaju. Pion juga melaju, hitam dengan cerdik membawa rajanya ke F2. Jika pion G7, maka pion G2 dipukul. Gajah kali pion,
Benteng G1, pion promosi, benteng kali gajah, menteri jatuh. Pada posisi ini raja ke F4 dan benteng menyerang pion yang lain. Pion G7, benteng kali pion, skak, raja G5, benteng A8. Sekarang pion putih di H3 ingin didorong ke H2. Sebab itu putih memukul pion ini. Meskipun dia harus kehilangan gajah. Pion H4, benteng memblokade pion, putih menyerah. Sebab raja melindungi pion, akan dibalas dengan benteng kali pion. Raja kali benteng, raja G4. Hitam unggul 2 pion bebas.